Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Boleh lambaikan tangannya bersama-sama, berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita, dengan begitu manisnya buat setiap kita. Mari bersama Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat malam hari ini, terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji menyembah Engkau dengan segala yang terbaik yang kami boleh terima hingga hari ini Tuhan. Kami mau membuka hati kami mau membawa pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu dari awal hingga akhir ibadah kami. Engkau yang sempurnakan semuanya. Dan biarlah kiranya hanya nama Yesus saja ditinggikan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.
setiap musim kehidupan kami Engkau selalu ada. Tidak pernah sedetik pun Kau meninggalkan setiap kami Tuhan. Sehingga kami percaya apapun yang ada di depan kami pasti akan mampu melewatinya. Karena Engkau senantiasa ada bersama dengan kami dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kami mengangkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu Tuhan. Yes Lord. Bersama-Mu. Katakan dengan iman-Mu. Ku lewati. Oh, perkenan dan mulia. Terbuka. Kau selalu bertindak. Engkau yang bertindak.
sukacita yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji, menyembah, bernyanyi lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Sepakat bersama-sama dengan lantang kita mau katakan amin. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Come on. Mari masuki hadirannya dengan hati yang bersyukur. Setiap umatnya boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah sukacita yang baru sebab dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Yang mau bernyanyi lebih dahsyat buat Tuhan katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya. Sama-sama come on. Saat hati bersyukur, come on, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Sekali lagi buat Tuhan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Dia hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi berkata, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Masih mau bernyanyi buat Tuhan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Kasih tos dulu kanan kiri depan belakangmu. Mari terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan.
Lebar lagi tangan kita Bapak Ibu Saudara. Lebarkan yang paling lebar. Ku kan tinggi di awan. Amin. Bersamamu. Oh. Hey. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan apa di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan lambat di dalam-Mu Tuhan. Bukan lambat, bukan lambat di dalam-Mu Tuhan. Katakan bukan lambat di dalam-Mu Tuhan. Sungguh kami aman di dalam-Mu Tuhan. Tepuk tangan yang meriah lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus Kristus kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama siapkan diri untuk memberikan terbaik buat Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Kami sungguh bangga punya Engkau Tuhan sebagai Allah kami yang hidup. Oleh karena itu pada hari ini kami bersuka cita karena Engkau ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Saatnya kami memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki. Biarlah kiranya tangan-tangan yang memberi ini pun Kau berkati berkali-kali lipat Tuhan. Kau yang tahu setiap pribadi Tuhan. Oleh karena itu kami memberi dari apa yang kami miliki dan kami bersuka cita karenanya. Biarlah kiranya ini diterima di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memberi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita mau berkata amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. I worship you Lord. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
dahsyat lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pujian penyembahan yang sudah boleh kami lakukan pada sore malam hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan yang kami sembah itu bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Karena itu kami percaya Tuhan hari ini dan detik ini juga Tuhan sudah ada bersama-sama dengan kami di tempat ini. Karena firman-Mu yang berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku maka aku akan hadir Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah hadir di sini dan kami percaya juga kalau Tuhan hadir di sini Tuhan tidak akan berdiam diri. Tapi Tuhan pasti akan menjamah kami Tuhan. Sehingga ketika kami pulang nanti kami berbeda pada waktu kami datang Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan sentuhan tangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh merasa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami menyertai kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan sebentar lagi kami akan menyambut firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara pakai hamba-Mu ini, biarlah semua yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, shalom. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Panas? Iya Bapak Ibu, kapan lagi sauna gratis ya Bapak? Jadi nanti kalau pulang dari Elroy masuk angin hilang. Nggak ada yang amin. Nah, pulang dari Elroy masuk angin hilang, demam hilang, kenapa? Keringetan semua. Ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita buka bersama-sama ya Bapak Ibu, Yohanes pasalnya yang kelima. Nah, ini cerita yang sangat kita kenal Bapak Ibu ya. Cerita yang sering kita dengar juga pada waktu kita masih sekolah minggu ya. Di situ dikatakan apa? Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Nah Bapak Ibu coba ikuti firman Tuhan yang saya sampaikan ayat demi ayat. Nah, kita akan sama-sama belajar sebuah hal yang penting dan sangat sederhana Bapak Ibu ya pada malam hari ini. Nah saya juga rindu ketika kita pulang nanti setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita beroleh jawaban, kita beroleh kebebasan, kita beroleh penghiburan daripada Tuhan ya, karena firman Tuhan itu menguatkan kita Bapak Ibu. Hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin sulit untuk dilalui, hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin tidak gampang untuk dijalani. Saya betul apa salah Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu. Sekalipun saya lihat wajah Bapak Ibu di tempat ini semuanya senyum, sehat ya, saya lihat penuh sukacita, tapi saya yakin ya ada pergumulan, ada permasalahan yang sementara kita pergumulkan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya betul apa salah Bapak Ibu? Betul ya. Tapi kenapa Bapak Ibu masih bisa senyum sampai dengan hari ini? Itu semua karena kita punya Tuhan. Tidak cukup punya Tuhan, kita punya firman. Nah firman ini yang membuat kita mampu, yang membuat kita kuat melewati semua persoalan dan tantangan. Ya Bu, Bapak Ibu ya. Ya, persoalan dan tantangan itu kadang ada yang mudah, tapi kebanyakan itu sulit untuk dilalui. Saya betul apa salah Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu? Namanya tantangan, namanya pergumulan, namanya persoalan pasti tidak gampang untuk dilalui. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Jadi saya berharap setelah kita membaca firman Tuhan ini, kita belajar bersama-sama firman Tuhan ini, pulang dari tempat ini kita menjadi pribadi yang dikuatkan. Mungkin memang masalahnya tidak selesai Bapak Ibu ya. Mungkin jalan keluarnya memang masih belum ada setelah kita pulang dan setelah kita mendengar firman Tuhan ini. Tetapi kita akan kuat. Katakan bersama-sama dengan saya pasti kuat. Karena saya punya firman Tuhan. Sekali lagi ikuti saya pasti kuat. Karena saya punya firman Tuhan. Nah sekarang ngomong sama kanan kirinya Bapak Ibu, saya pasti kuat karena saya punya firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ya. Kita lihat. Sesudah itu, ayat yang pertama ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke
Yerusalem. Jadi ini peristiwanya di mana Bapak Ibu? Di Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Nah Bapak Ibu kalau perjalanan ke Israel nanti pasti diajak ke kolam ini Bapak Ibu ya. Saya pernah lihat, ya nggak tahu itu lokasi aslinya atau bagaimana, saya juga tidak tahu, tapi saya lihat kolamnya cukup besar, ada serambi-serambinya memang ya Bapak Ibu, bekas-bekas serambinya masih ada. Nah, nanti berdoa Bapak Ibu yang ke tanah perjanjian nanti pasti akan dibawa ke sana. Kita lanjut ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar apa Bapak Ibu? Orang sakit, ya, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah di kolam Bethesda ini ternyata adalah kolam yang dipenuhi dengan orang sakit. Jadi ini kolam bukan untuk kolam renang Bapak Ibu ya, bukan kolam renang. Tapi di sini dikatakan banyak orang sakit. Jadi banyak orang yang penuh masalah, banyak orang yang punya pergumulan, ada orang yang punya persoalan. Betul ya Bapak Ibu? Nah kita lihat mereka itu di situ sedang menantikan apa? Goncangan air kolam. Nah siapa yang menggoncang air kolam itu Bapak Ibu? Ya kita lihat ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan. Nah jadi siapa yang menggoncangkan air itu? Malaikat siapa Bapak Ibu? Malaikat Tuhan. Ya. Jadi yang menggoncangkan itu malaikat Tuhan. Nah kalau malaikat Tuhan yang menggoncangkan air itu berarti ini adalah atas perintah Tuhan. Jadi kolam itu sewaktu-waktu itu digoncangkan ya. Dan itu adalah inisiatif daripada Tuhan. Memang Tuhan yang nyuruh malaikatnya untuk menggoncangkan air itu kapan? Sewaktu-waktu. Jadi nggak tahu, bisa tengah malam, bisa pagi. Ya terserah siapa, terserah tuh Tuhan. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi kalau kolam itu digoncang ya, siapapun yang pertama kali masuk ya Bapak Ibu, entah itu dia sakit kanker, entah dia sakit liver, sakit apapun, pokoknya sakit apapun. Kalau dia yang pertama masuk ke kolam itu dia jadi sembuh ya Bapak Ibu. Nah saya juga baru, maksudnya sepanjang lihat di Alkitab baru lihat cara penyembuhan seperti ini ya Bapak Ibu. Dan memang Tuhan yang buat. Jadi kayak undian gitu, kayak lotre, siapa duluan cepet-cepetan ya Bapak Ibu ya. Siapa yang waktu air digoncang, siapa yang masuk duluan, masuk sembuh. Jadi orang yang berada di sekitar kolam Bethesda itu harapannya apa Bapak Ibu? Iya sembuh. Tapi yang bisa diharapkan, yang paling pertama diharapkan apa? Bisa masuk duluan. Ya. Nah bayangkan kalau orangnya jumlahnya ratusan Bapak Ibu. Ya, misalnya jumlahnya ratusan dan kalau kolam itu digoncangkan misalnya setahun 2 kali misalnya, orangnya ratusan, kira-kira berapa tahun lagi baru bisa sembuh Bapak Ibu? Nunggu gilirannya itu loh Bapak Ibu. Kok lama sekali ya. Nah ini nanti ada hubungannya dengan seseorang yang juga menantikan hal yang sama. Ayat yang kelima ya Bapak Ibu, terus ikutin firman Tuhan ini Bapak Ibu ya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dikatakan ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ada Bapak Ibu di sini yang punya permasalahan hidup 38 tahun nggak selesai-selesai? Ada Bapak Ibu? Kok senyum? Ya. 38 tahun ada permasalahan hidup yang belum selesai sampai dengan hari ini Bapak Ibu? Nggak ada. Ya saya lihat muka Ibu setahun aja sudah gak sabaran pasti. Kapan ini? Ini 38 tahun Bapak Ibu ya. 38 tahun sakit, saya enggak tahu usianya orang tersebut. Tapi Alkitab mencatat 38 tahun orang ini sakit.
Nah, saya juga nggak yakin apakah yang dimaksud 38 tahun ini adalah seumur hidupnya dari dia lahir sakit atau bagaimana. Tapi dikatakan 38 tahun lamanya dia sakit. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Nah, saya tanya Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu mengalami permasalahan kehidupan dan Bapak Ibu mengalaminya sekian cukup lama, kira-kira Tuhan tahu apa enggak? Hah? Tahu ya. Nah, lewat ayat ini tadi kita juga belajar Yesus itu melihat orang itu berbaring dan dikatakan apa? Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan gitu. Tuhan tahu. Ya, jadi jangan berkata ya Bapak Ibu kalau waktu Bapak Ibu mengalami masalah dan masalahnya ini cukup lama dan tidak kunjung selesai, lalu berkata mungkin Tuhan itu enggak tahu. Ya. Tuhan itu tahu. Ya, tadi dikatakan ayat yang ke-6 ketika Yesus melihat orang itu berbaring. Jadi bukan Tuhan itu hanya tahu tapi dia itu melihat orang tersebut. Artinya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengalami masalah, Tuhan itu bukan hanya tahu, tapi apa? Tuhan itu melihat. Nah, seringkali di bayangan kita pada waktu kita mengalami masalah, Tuhan itu mungkin tahu ya, tapi Tuhan itu tidak melihat kita. Mungkin kita berpikir Tuhan itu sibuk ngurus yang lain. Kita ini nggak terlalu penting. Ya, kenapa? Karena mungkin orang lain lebih rohani. Kenapa? Karena mungkin orang lain lebih dekat dengan Tuhan. Ya, karena mungkin orang lain lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, pertolongan, mujizat Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya tidak pernah sekalipun ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Saya ulangi sekali lagi. Masalah yang kita alami, seberapa cepat kita ditolong Tuhan, itu tidak pernah ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Ya, karena konsep berpikir Tuhan kita nggak kayak gitu Bapak Ibu. Ya, konsep berpikir Tuhan itu tidak kayak gitu. Apa yang kita lakukan lalu membuat Tuhan itu tertarik kepada kita, melihat kepada kita. Konsepnya tidak seperti itu. Ya Bapak Ibu, siapa kita? Ya, Yesaya bilang bahkan kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Mengerti Bapak Ibu ya? Kesalehan kita, kesalehan ya Bapak Ibu. Kalau kesalehan itu kan berarti perbuatan yang baik, perbuatan yang luar biasa taat. Di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Nah, yang membuat Tuhan tertarik dengan kita itu bukan apa yang kita lakukan. Ya. Tapi apa? Tapi belas kasihan Tuhan. Makanya Bapak Ibu itu harus bersyukur. Kenapa? Bapak Ibu ini adalah orang yang beroleh belas kasihan Tuhan. Amin. Karena enggak semua orang terima belas kasihan Tuhan. Tapi Bapak Ibu ini bersyukur. Kenapa? Belas kasihan Tuhan kita terima. Buktinya apa Pak? Belas kasihan Tuhan kita terima. Bapak Ibu datang ke tempat ini, bukti belas kasihan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Masalah yang kita alami dan kapan masalah kita selesai tidak ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Sama. Pada waktu kita mengalami masalah, bukan berarti Tuhan gak tahu. Tuhan tahu, bukan hanya Tuhan tahu, tapi Tuhan itu melihat kita. Matanya itu mengawasi kita, melihat kita. Jadi waktu kita sedih, waktu kita mengalami pergumulan dan kita sedang mengalami, aduh Tuhan gak kuat rasanya, aduh Tuhan berat rasanya. Tuhan tahu? Tahu. Dan bukan hanya tahu, Tuhan melihat. Makanya ada firman yang berkata tetesan air mata itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Jadi waktu kita menangis karena permasalahan kehidupan yang sementara kita alami, Tuhan itu tahu dan melihat. Amin. Makanya saya ada satu pujian yang sudah benar cukup lama memberkati saya. Pujian dari hambanya yang bernama Sari Simorangkir. Waktu itu judulnya kalau nggak salah Tuhan ada dan melihat ya. Pujiannya kalau nggak salah seperti ini. Tuhan ada dan melihat,
pergumulan yang ku alami, Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan Tuhan melihat. Jadi engkau yang sementara mengalami masalah dalam kehidupan, saya nggak tahu masalah Bapak Ibu itu apa. Mungkin sekian lama nggak selesai-selesai, dan mungkin Bapak Ibu sudah cukup lelah dengan apa yang Bapak Ibu rasakan, yang Bapak Ibu alami. Firman Tuhan hari ini, Tuhan itu ada dan melihat. Amin Bapak Ibu. Nah kita akan lihat gitu, bagaimana nanti Tuhan bekerja melalui orang ini. Kita lanjut Bapak Ibu, ayat yang ke-6. Berkatalah ia, Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya, ini tawaran dari seorang juru selamat. Tawaran untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang lama tidak selesai-selesai dalam kehidupan orang itu. Maukah engkau sembuh? Nah hari ini Bapak Ibu, Tuhan berkata sama Bapak Ibu, mau enggak masalah Bapak Ibu selesai? Siapa yang mau masalahnya selesai? Kalau Bapak Ibu mau selesai masalahnya, lah kita belajar sama-sama. Nah lihat respon orang ini ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului. Tuhan tadi tanyanya apa Bapak Ibu? Maukah engkau sembuh? Jawabnya apa Bapak Ibu? Dia gak jawab mau Bapak Ibu. Jawabnya apa? Jawabnya sambat. Jawabnya sambat loh. Lihat Bapak Ibu, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ditanya Tuhan mau sembuh apa enggak, mestinya jawabnya mau. Tapi orang ini jawab apa? Tuhan, tidak ada yang nurunkan aku ke kolam itu kalau kolam itu goncang. Ya, aku pasti sudah terlambat. Baru aku mau ke kolam itu, orang lain sudah turun ke dalam kolam itu. Dan kolam itu kan kalau yang pertama turun dia yang sembuh. Lah bagaimana aku bisa jadi yang pertama? Tidak ada, gak bisa aku ke kolam itu lebih cepat dari yang lain. Aku pasti paling terakhir. Betul ya Bapak Ibu? Seringkali Bapak Ibu, ketika kita pengen masalah kita selesai, kita berharap kita mengalami penyelesaian masalah yang sama seperti yang orang lain alami. Seperti yang Tuhan buat dalam kehidupan orang lain. Betul ya Bapak Ibu? Saking pengen masalahnya selesai, kita selalu berharap, oh nanti dengan cara seperti ini. Oh Tuhan menolong aku dengan cara seperti ini. Akhirnya bingung dengan caranya Tuhan menolong itu bagaimana. Ya Bapak Ibu, padahal kan ada pujian yang berkata Tuhan itu selalu punya cara. Tapi orang ini fokus dengan satu cara, apa itu? Masuk ke dalam kolam. Memang itu Tuhan yang buat. Ya. Tapi kita seringkali salah fokus. Fokus apa? Fokusnya kita beralih. Yang harusnya kepada Tuhan, beralih kepada apa? Perbuatan yang Tuhan lakukan, mujizat yang Tuhan lakukan, cara yang Tuhan lakukan. Padahal mungkin Tuhan sudah bertanya, maukah engkau sembuh? Mau Tuhan, tapi bingung caranya Bapak. Ya Bapak Ibu, Tuhan sudah datang sama dia, mau engkau sembuh. Tuhan sudah menawarkan, maukah engkau sembuh? Tapi dia fokus dengan cara yang lain. Dan Bapak Ibu, saya mau bilang kepada Bapak Ibu semua, ini adalah bentuk ketidakpercayaan. Tahu dari mana Pak? Nanti kita lihat sama-sama. Ini bentuk ketidakpercayaan. Dan satu yang paling Tuhan tidak suka, apa Bapak Ibu? Ketidakpercayaan. Bangsa Israel berjalan 40 tahun lamanya di padang gurun. Karena apa? Karena apa? Bukan karena bersungut-sungutnya. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Buktinya apa?
buktinya mereka berzinah dengan Allah-Allah lain. Ketidakpercayaan itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ya Bapak Ibu, sekali lagi, ketidakpercayaan itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel mengalami murka Tuhan karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Berkali-kali Tuhan tolong, masih gak percaya sama Tuhan. Berkali-kali dituntun sama Tuhan, gak percaya sama Tuhan. Mereka percaya pada sebuah konsep ide mereka sendiri. Ya, mereka nggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolong mereka di padang gurun, melewati laut. Mereka nggak percaya. Bayangan mereka dipelihara Tuhan apa? Hidup di Mesir, makan cukup. Bapak Ibu, walaupun diperbudak makan cukup, mereka lebih percaya itu sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan ketimbang di padang gurun mengalami mujizat-mujizat dengan Tuhan. Gak percaya sama Tuhan. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Nah Bapak Ibu, saya akan coba cepat ayatnya, saya akan singkat-singkat ayatnya. Dan nanti kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu, bahwa ternyata ketidakpercayaan itu adalah sebuah bentuk dosa Bapak Ibu, sebuah bentuk perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-11, akan tetapi yang ke-12, mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Nah waktu ditanyai orang Yahudi, siapa yang bikin kamu sembuh? Oh itu tadi ada orang yang berkata sama aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ditanya lagi sama orang Yahudi, siapa yang berkata kepada kamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Baru dia noleh ke belakang mau cari Yesus, orangnya sudah tidak ada. Ya, orangnya sudah tidak ada. Tapi lihat ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Tapi ketemu sama Tuhan Yesus lagi di bait Allah. Lalu apa yang Yesus katakan kepadanya? Engkau telah sembuh, jangan, supaya padamu jangan terjadi yang lebih. Dikatakan engkau ini telah sembuh, jangan berbuat. Kira-kira orang ini dosanya apa Bapak Ibu? Ya, wong di sini dia nggak dicatatkan kehidupannya kok. Tapi Alkitab mencatat bahwa Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi. Kalau ini dicatat di Alkitab berarti ini sesuatu yang penting. Apa dosa orang ini Bapak Ibu? Ketidakpercayaan. Di mana dia tidak percaya? Tadi di ayat 7. Waktu Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Tuhan tidak ada yang bisa nurunkan aku. Maka hari ini kalau Tuhan berkata, maukah masalahmu selesai? Lalu ada engkau yang berkata dalam hatimu, bisa tak selesai Tuhan? Apa iya masalahku akan selesai Tuhan? Sekalipun aku percaya sama Tuhan, sekalipun aku berdoa, masalahku bisa selesai. Hati-hati Bapak, itu bentuk ketidakpercayaan. Amin. Ironisnya Bapak Ibu ya, sayangnya Bapak Ibu ya, banyak orang Kristen yang sekalipun setiap hari ke gereja, sekalipun orang Kristen banyak yang setiap kali dengar firman Tuhan, tapi sampai detik ini masih susah percaya sama Tuhan. Betul apa betul Bapak Ibu? Saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Jujur saya sendiri juga kadang seperti itu. Sudah dengar firman Tuhan berkali-kali, ya sudah paham firman Tuhan, tapi gampang percaya. Susah mau percaya sama Tuhan. Bisa tak Tuhan? Bisa tak Tuhan? Makanya Tuhan berkata sama orang yang sudah sembuh tadi, engkau telah sembuh, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, supaya apa katanya Tuhan tadi? Supaya tidak terjadi apa kata? Supaya padamu jangan terjadi yang. Waduh, kalau sudah mengalami berkat Tuhan, pernah punya pengalaman ditolong sama Tuhan,
lalu menghadapi masalah lagi, nggak percaya lagi sama Tuhan. Ini kalau orang Batak bilang keterlaluan. Betul, keterlaluan. Itu gambaran dari Israel, Bapak Ibu. Itu gambaran dari Israel yang berkali-kali mereka menerima pertolongan Tuhan. Tapi ketika menghadapi masalah lagi, mereka tidak punya kemampuan untuk percaya, Bapak. Padahal pernah ditolong Tuhan. Nah, masalahnya orang Kristen yang sekarang banyak yang seperti itu, Bapak Ibu. Maka hari ini saya berkata kepada Bapak Ibu semua, waktu engkau sedang menghadapi masalah yang begitu berat dan masalahmu tidak kunjung selesai, satu yang harus kita lakukan, bangun kepercayaan kita sama Tuhan. Ya, Daud waktu menghadapi masalah yang dia tahu bahwa itu gak ada jalan keluarnya, berat untuk dihadapi, dikatakan apa firman Tuhan? Daud menguatkan kepercayaannya. Karena yang Tuhan mau lihat cuman itu. Karena yang butuh Tuhan lihat cuman itu. Karena yang diperlukan Tuhan cuman itu. Karena yang dicari Tuhan cuman itu. Makanya tuh ada firman yang berkata, kalau nanti anak manusia itu datang ke bumi, adakah ia mendapati iman? Iman percaya Bapak Ibu itu tidak semudah ketika Bapak Ibu, aku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu Bapak Ibu mengklaim diri, aku sudah punya iman. No Bapak Ibu, tidak semudah itu, tidak segampang. Kalau engkau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan pribadi ini yang menjadi Tuhan kita, mestinya loh ya, seharusnya loh ya Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, ketika kita menghadapi apapun, semestinya ya Bapak Ibu ya, tapi saya tidak mau menghakimi, semestinya kita tidak pernah khawatir, semestinya kita tidak pernah takut. Kenapa? Lah karena kita punya Tuhan. Tuhan itu apa Bapak Ibu? Definisi dari Tuhan itu adalah pribadi yang punya semua otoritas. Artinya bisa melakukan apa saja, itu definisi dari Tuhan. Semua kepercayaan juga memahaminya begitu. Seorang pribadi, sebuah pribadi yang bisa melakukan apapun yang dia mau, berkuasa melakukan apapun. Nah, pribadi ini jadi Tuhan kita, bahkan dikatakan menyertai kita. Kalau begitu, berarti dalam apapun yang kita lakukan, yang kita alami, yang kita rasakan, waktu kita menghadapi masalah, mestinya apa Bapak Ibu? Mestinya kan tidak takut. Nah, kalau takut bagaimana Bapak Ibu? Kalau khawatir bagaimana? Apalagi kalau takut dan khawatirnya berlebihan, bagaimana? Berarti sedang mungkin, atau saya nggak berani menghakimi juga, tapi mungkin sedang tidak percaya, sedang tidak punya iman. Betul kan Bapak Ibu? Karena tadi kan saya bilang, kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Yesus Kristus ini menjadi Tuhan kita, harusnya itu kita juga percaya bahwa Tuhan ini sanggup melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Kapanpun Tuhan mau, ya kan? Mau berbuat apa saja, itu terserah Tuhan, pasti bisa. Gitu loh. Dan kita gak pernah takut, kenapa? Karena pribadi yang seperti ini yang menyertai kita, yang dikatakan menolong kita, yang dikatakan menuntun kita. Betul ya Bapak Ibu? Ya kan? Kalau gitu konsekuensinya adalah, akibatnya adalah kita percaya seperti itu, harusnya dalam hidup ini ketika kita melewati persoalan pergumulan kita tidak khawatir, tidak takut. Kenapa? Tuhan itu menyertai kita. Lah kok kita takut? Lah kok kita khawatir? Berarti pertanyaannya, loh mungkin kita sedang tidak percaya. Kita tidak percaya kita disertai. Atau mungkin kita tidak percaya Tuhan ini sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan ini sanggup berbuat saja apa saja dalam kehidupan kita. Betul begitu ya Bapak Ibu? Saya salah apa betul? Saya salah apa betul? Betul. Makanya Tuhan itu sangat benci dengan ketidakpercayaan. Coba baca Alkitab Bapak Ibu, dari awal sampai akhir. Hal yang paling tidak disukai Tuhan apa? Ketidakpercayaan. Dan hal yang paling disukai Tuhan apa? Kebalikannya, iman. Makanya sejak dari Abraham dikatakan Abraham ini orang beriman, bapak orang beriman. Kenapa? Karena kepercayaannya sama Tuhan luar biasa.
Dan orang Israel gagal paham yang diminta Tuhan. Orang Israel gagal paham yang dimau Tuhan. Yang dimau Tuhan supaya mereka percaya sama Tuhan. Tapi berkali-kali mereka jatuh. Cuman karena satu hal, apa? Ketidakpercayaan. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama belajar bahwa ketika kita punya masalah dalam kehidupan kita, sebesar apapun dan sekecil apapun, ya, saya ulangi lagi, apapun masalah Bapak Ibu, sebesar apapun dan sekecil apapun, ketika engkau mengalami masalah, ketika engkau menghadapi masalah itu, dan ketika engkau menjalani masalah itu hari demi hari, tahun demi tahun, bulan demi bulan, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan tahu, dan bukan hanya Tuhan tahu, Tuhan sedang melihat. Dan Tuhan itu mengawasi kita. Makanya ada firman yang berkata kalau orang benar terjatuh, orang percaya jatuh tidak sampai tergeletak, karena Tuhan pasti akan segera menolongmu. Ya, Tuhan tahu, Tuhan lihat kok. Jadi Bapak Ibu waktu menghadapi masalah, Bapak Ibu tidak perlu takut. Karena Tuhan melihat. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, serong sedikit aja Tuhan akan topang supaya Bapak Ibu kembali lagi. Amin Bapak Ibu. Kita itu punya Tuhan yang seperti itu. Jadi mari kita buang konsep Tuhan dalam pemikiran kita sendiri. Yang Tuhan itu nggak peduli, yang Tuhan itu nggak tahu, yang Tuhan itu buang semua itu. Karena itu membuat kita tidak percaya sama Tuhan. Dan ketidakpercayaan itu adalah hal yang tidak disukai Tuhan. Yang paling dibenci sama Tuhan. Coba Bapak Ibu baca firman Tuhan. Selalu yang menjadi penghalang utama manusia dengan Allah adalah ketidakpercayaan. Penyembahan berhala semua bermula dari ketidakpercayaan. Semua dosa dimulai dari ketidakpercayaan. Betul Bapak Ibu? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kenapa? Karena tidak percaya lagi akan apa yang diucapkan Tuhan. Tuhan bilang buah ini jangan kamu makan, tapi iblis berkata apa? Ini kalau kamu makan kamu jadi sama seperti Allah. Akhirnya apa? Tidak percaya dengan Allah, tidak percaya dengan firman Allah. Akhirnya jatuh dalam dosa. Selalu dimulai dengan ketidakpercayaan. Amin Bapak Ibu. Karena itu sementara apapun Bapak Ibu yang sementara alami, baik permasalahan dalam kehidupan, jangan berpikir Tuhan itu meninggalkan. Jangan berpikir Tuhan itu gak tahu. Jangan berpikir Tuhan itu gak ada. Atau Tuhan itu mungkin merhatikan orang yang lain yang jauh lebih baik. Tidak ada Bapak Ibu. Tuhan itu sedang memperhatikan kita. Tuhan sedang melihat kita. Matanya tertuju sama kita. Pribadi lepas pribadi. Jadi bukan berarti kalau Tuhan matanya tertuju kepada Pak Edi, bukan berarti mata Tuhan tidak tertuju kepada Bapak Ibu. Karena apa? Karena mata Tuhan lebih tertuju kepada Pak Edi. Tidak Bapak. Mata Tuhan itu tertuju pada setiap pribadi kita, pribadi lepas pribadi. Tertuju sama kita, urusan kita sama Tuhan. Dan Tuhan mengawasi kita 24 jam setiap hari Bapak. Jadi sementara apapun yang kita alami dan apa yang ada di depan kita nanti, Tuhan tahu dan Tuhan melihat, dan Tuhan yang pastikan kalau kehidupan Bapak Ibu akan baik-baik saja. Dan Tuhan pastikan Bapak Ibu nanti akan sampai kepada sebuah tempat yang namanya apa? Selesainya permasalahan Bapak Ibu, selesainya persoalan pergumulan Bapak Ibu. Tuhan akan tuntun kita sampai selesai. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan, hari ini kami sama-sama belajar dari seorang yang menderita sakit selama 38 tahun di kolam Bethesda Tuhan. Mungkin kami selama ini menghadapi permasalahan kehidupan seperti orang ini Tuhan. Kami lebih fokus bagaimana cara Tuhan menolong kami. Kami lebih berfokus bagaimana Tuhan menyelesaikan permasalahan kami, seperti Tuhan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup orang lain. Tapi secara gak sadar kami sebenarnya sudah membangun ketidakpercayaan kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sebenarnya adalah pribadi yang mengawasi kami, yang melihat dan tahu akan setiap persoalan kehidupan kami, sekecil apapun dan sebesar apapun permasalahan kehidupan kami Tuhan. Dan bukan hanya Tuhan tahu dan bukan hanya Tuhan melihat, tapi Tuhan berkata kepada kami, maukah engkau selesai itu? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau disembuhkan?
Dan hari ini Tuhan kami berkata kami mau tertuju kepada pribadi Tuhan. Pribadi yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan. Pribadi yang sanggup berbuat apa saja dalam kehidupan kami. Seringkali kami lebih fokus pada apa yang Tuhan perbuat buat orang lain. Kami lebih fokus dengan mujizat yang Tuhan lakukan kepada orang lain. Tapi kami gak fokus sama pribadi Tuhannya. Hari ini kami mau belajar fokus sama Tuhan dan membangun iman kepercayaan kami. Mungkin pulang dari sini Tuhan kami akan tetap menghadapi masalah kami. Mungkin kami akan tetap menghadapi pergumulan kami. Tapi ada satu hal yang berubah Tuhan. Ada satu hal yang berubah pasti dalam kehidupan kami. Mulai dari ini Tuhan, kami mau mulai membuat mata hati kami tertuju kepada Tuhan saja. Dan kami percaya kalau kami mata hati kami tertuju kepada Tuhan saja, kepada pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menuntun kami untuk kami menang atas masalah kami dan keluar atas setiap persoalan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa supaya Tuhan menguatkan setiap umat-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap umat Tuhan yang sementara mengalami persoalan pergumulan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu gak tahu persoalan dan pergumulan apa yang sementara umat-Mu alami. Tapi hamba-Mu percaya Tuhan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini dan hati mereka tertuju kepada Tuhan dan mata mereka tertuju kepada Tuhan, hamba-Mu percaya Tuhan akan turun tangan untuk memulihkan keadaan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan firman-Mu telah selesai disampaikan, tapi kami percaya Roh Kudus terus bekerja mengingatkan kami akan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, semua sudah diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, kita lihat ini firman Tuhan luar biasa ya. Dikatakan ada orang yang sudah 38 tahun sakit, Yesus sudah di depan. Ya, dia enggak tahu. Kenapa? Ya, sebab dia enggak percaya. Tadi katakan enggak percaya. Saya mau beritahu pada saudara, Bapak Ibu dengar baik ya. Tuhan itu tidak akan melakukan mujizat kepada orang yang tidak percaya. Amin. Ya, Matius 13 ayat 58. Ya, bahwa Tuhan itu tidak akan melakukan mujizat. Bahkan tidak akan dia akan melakukan mujizat pada orang yang tidak percaya. Enggak percaya. Ya. Nah, tapi kalau kita percaya, Roma 10 ayat 11 berkata ya, kalau kita sungguh percaya, maka kita tidak akan pernah dipermalukan, kita akan pernah dikecewakan. Amin. Yohanes 11:40. Kalau engkau sungguh percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada saya mau catat dari firman Tuhan ini. Waktu orang sakit 38 tahun ini, dia dikatakan dia maukah engkau sembuh? Seharusnya jawabnya apa? Mau. Tapi kenapa dia justru menyalahkan orang lain? Tuhan, nggak ada yang bawa saya itu ke kolam itu. Kenapa? Karena fokusnya hanya kepada kolam itu saja. Kolam itu, ya fokusnya hanya pada sarananya Tuhan. Itu kolam itu hanya sarananya Tuhan. Nah, banyak orang saat ini hanya memberhalakan sarananya saja. Yesus sudah hadir, nggak tahu. Karena apa? Hanya memberhalakan sarananya saja, fokusnya hanya pada sarana saja. Nah, kalau Yesus sudah ada di depan kita, kira-kira Yesus butuh dengan kolam itu? Kalau Yesus sudah ada di depan orang itu, Yesus butuh dengan kolam itu? Enggak butuh. Ya, kalau Yesus kita sudah hadir di depan kita, Yesus butuh minyak lagi? Pakai minyak lagi? Enggak perlu, kalau Yesus sudah ada di tengah kita kok, dia ada di depan kita. Enggak perlu itu sarananya. Nah, bagaimana kita menghadirkan Yesus itu di depan kita? Mari mulai pujian penyembahan. Ya, kita sungguh-sungguh. Kalau kita sudah Yesus di depan kita, enggak perlu sarananya, enggak perlu. Minyak-minyak itu enggak perlu. Amin. Kalau Yesus sudah di depan kita. Amin. Itu sebabnya mari Bapak Ibu ya, firman Tuhan ini luar biasa yang mengingatkan kita. Mari kita sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Ya, kasihnya luar biasa, kasihnya juga, kuasanya juga luar biasa. Amin. Bagaimana caranya kita menghadirkan Yesus di depan kita? Yaitu dan kita memuji menyembah Tuhan sehingga dia bertahta atas pujian kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan mendoakan anak Sandy ya, di mana dia akan berangkat ke Taiwan pada hari Minggu ya. Akan berangkat ke Taiwan. Ayo Sandy maju ke depan. Ya.
Biar kita doakan supaya dalam dia maju ke depan, ada ke sana ya, kepada jemaat ya, supaya dia berdoakan supaya dia bisa meraih ya masa depan yang Tuhan sudah sediakan bagi dia. Ya, kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kepada Sandy, kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami beruntung kami memiliki Yesus Tuhan. Tuhan adalah sumber hidup bagi kami, sumber berkat kemenangan bagi kami dan masa depan kami. Kami menyerahkan Sandy Tuhan, di mana pada hari Minggu dia akan kembali ke Taiwan Tuhan untuk sekolah dan juga untuk bekerja di Taiwan. Tuhan, dia sedang mengejar, meraih masa depan yang Tuhan sudah sediakan baginya. Itu sebenarnya Tuhan yang berkati dia. Kami utus dia supaya dia juga, selain dia boleh mendapatkan berkat, meraih berkat masa depan itu, dia juga menjadi berkat bagi orang-orang teman-temannya yang ada di Taiwan. Tuhan, biar kuasa urapan terus menyertai dia, kekuatan kesehatan, perlindungan menyertai dia, dijauhkan pergaulan buruk, tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan dia kepandaian, akal budi, kepintaran dan keterampilan juga dalam bekerja, dalam sekolah dia buat dia juga berhasil, sehingga melalui sekolahnya, melalui pekerjaannya, nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah Yesus, perlindungan atas dia, dan ketika dia kembali ke Indonesia, dia sungguh menjadi berkat dan nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Berarti juga keluarganya yang ditinggalkan di Indonesia, berkati mamanya, kakak-kakaknya, semuanya diberkati oleh Tuhan. Salah puji, hormat, syukur bagi nama Yesus. Di dalam nama Yesus semua mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama kita boleh siapkan sekali lagi persembahan kita yang terbaik, persembahan diakonia di tempat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan melalui hamba-Mu. Kami mau berdoa secara khusus untuk Pastor Odi Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati dia dalam segala hal yang dia perbuat Tuhan, terutama di dalam pelayanannya, di dalam hubungannya bersama dengan Engkau. Untuk kesehatannya, untuk keluarganya, untuk pekerjaannya, apapun yang diperbuat olehnya Tuhan, Kau turut campur tangan, sehingga setiap hal yang diperbuatnya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan diakonia untuk tempat ini Tuhan. Biarlah Kau pakai Tuhan persembahan kami untuk memberkati lebih banyak jiwa-jiwa di tempat ini, sehingga nama Tuhan boleh dikenal Tuhan dan boleh ditinggikan Bapa. Terima kasih Kau juga berkati tangan-tangan yang memberi, Kau yang balas berkali-kali lipat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memujinya. Ku percaya kepada Tuhan, ku berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dialah pelindungku. Bersama Dia ku takkan goyah menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya, Bapak Ibu ya, kita bersyukur ya, kita punya Tuhan dianugerahkan kita tempat ibadah yang luar biasa ya. Pada malam hari ini kita ada yang berulang tahun ya, itu Rudi yang berulang tahun ya, dan juga istrinya juga. Yang satu tanggal 9, yang satunya tanggal 15 ya. Ya,
Yang tanggal 9 yang siapa? Oh, Feli ya. Nah, terus Rudi ya. Yang tanggal 15 Feli ya, luar biasa, dan mereka mengucap syukur melalui pelayanan di tempat ini, dan mereka sungguh bersyukur, dan mereka membawa makanan yang begitu banyak ya, untuk bersyukur bersama-sama mengucap syukur di tempat ini. Ya, mari tampil ke depan, kita akan berdoa, bawa anak-anak juga. Ya. Ya, dimana suami istri ini mereka selalu setia ya untuk menopang pelayanan kita, dan ini ya. Ya. Ayo Ruth. Ya. Oke. Jemaat bangkit berdiri, kita akan mendoakan keluarga yang berbahagia pada hari ini. Ya. Arahkan tangan kita kepada keluarga di depan ini. Bapa dalam surga, pada hari yang berbahagia ini kami bersyukur Tuhan, di mana Rudi dan Feli bersama keluarga mengucap syukur. Tuhan sudah tambahkan umur setahun bagi mereka. Baik Rudi di tanggal 9, Feli di tanggal 15. Ini hanya kasih dan anugerah Tuhan. Biar dengan tambah umur mereka, iman mereka ditambah-tambahkan Tuhan. Semangat mereka untuk melayani Tuhan tambah-tambahkan. Dan Tuhan pakai mereka lebih luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan tambah-tambahkan bagi mereka Tuhan. Kuasa urapan Roh Kudus dan tanda-tanda ajaib menyertai mereka di dalam nama Yesus. Apapun yang mereka lakukan bersama Tuhan, dibuat Tuhan berhasil Tuhan. Berkat dari utara, selatan, dan barat tercurah bagi keluarga ini. Usaha bisnis mereka dibuat Tuhan juga berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka belum menjadi orang tua yang benar dan baik, menjadi suami, menjadi istri yang benar dan baik, dan juga di hamba Tuhan yang benar dan baik dipakai Tuhan luar biasa. Berkat Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub turun atas keluarga ini. Anak-anak masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Baik sehat dan juga sekecil meme, Tuhan memberkati mereka. Mereka boleh bertumbuh sempurna, sehat, jasmani dan rohani. Terima kasih mereka boleh menjadi terang Tuhan. Dipakai Tuhan, hidup mereka dipakai menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun Rudi bersama Feli Tuhan melayani Tuhan, bahkan mereka sudah menopang pelayanan kami, berkati mereka ke lipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih, semua kebutuhan mereka dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih, buka tingkap-tingkap berkat di langit, berkat jasmani, rohani, kesehatan, iman, berlimpah-limpah, sukacita dan mesata turun atas keluarga ini dalam nama Yesus. Kirimkan malaikat menjaga mereka, usaha mereka diberkati, dan mereka sudah juga berbuat makan minum tempat ini. Kembalikan berkat mereka berlipat-lipat ganda. Puji hormat syukur bagi nama Yesus. Puji hormat syukur bagi nama Yesus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Nanti boleh kasih tangan nanti aja ya. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai.
syukur, kami bangga, berbahagia, bersukacita, beruntung kami memiliki Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Maha Kuasa, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah Elroy di malam hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh melaksanakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Tuhan, biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, yang kami juga biar setiap firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kami. Iman kami ditambah-tambahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat setiap umatmu, jemaatmu di mana berada, kami hadir juga saat ini. Bahkan yang melihat kami ikut ibadah ini melalui YouTube, Tuhan yang memberkati semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mulai masalah pergumulan ekonomi, keuangan, apapun masalah jemaat, Tuhan yang campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan yang memberkati Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kebutuhan jemaat Tuhan. Dimanapun berada, Tuhan yang cukupkan. Berkat dari utara, selatan, dan barat Tuhan turunkan bagi setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, hamba Tuhan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap berdoa bagi Tuhan. Semua yang menopang pelayanan PD Elroy Tuhan, pusat sampai cabang-cabangnya, kembalikan lipat-lipat ganda. Tim musik juga yang sudah menopang pelayanan kami bersama WL, memberkati mereka dengan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap berdoa bagi Ibu Martini bersama keluarga yang ada di Jakarta yang sudah menopang untuk tempat ibadah ini. Kembalikan lipat-lipat ganda. Usaha bisnis mereka dipulihkan, diberkati. Kekuatan kesehatan melipat tambah-tambah Ibu Martini dan keluarga. Bersama Richard dan keluarga juga Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadwal PD Elroy juga, baik itu ibadah doa Senin sampai Sabtu, ibadah doa pagi, Zoom meeting, dan juga pada hari Rabu ibadah raya dari pusat sampai cabang-cabangnya. Tuhan yang memberkati. Fokus memulai urapi dengan kuasa urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam puji hormat syukur bagi nama Yesus. Sebelum jemaatmu kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah menyediakan berkat makanan dan minuman bagi kami. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan firman-Mu. Beri kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, tenaga yang baru, Tuhan tambah-tambahkan bagi kami. Pakai itu melayani Tuhan. Rudy dan Feli dan keluarga yang sudah membawa berkat ini, kembalikan lipat-lipat ganda Tuhan. Usaha bisnis mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setelah itu jemaatmu akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, tibakan dengan selamat di rumah masing-masing. Dan kembalikan ke Kamis depan bersama-sama kami uji, menyembah, beribadah melalui Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan. Yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita masuk ke kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan, hukum dan hukum yang luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin.